Awas cermati dulu, standby. Kamera rolling. In 5, 4, 3, 2, 1. Halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Cermati, cerita reformasi pajak terkini. Bersama saya Cindy Febrina, akan menemani kawan pajak semua dalam perbincangan yang informatif dan tentu saja relevan dengan isu-isu perpajakan terkini. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa yang akan berbagi perspektif menarik seputar regulasi terbaru terkait Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pajak atas transaksi aset kripto dan pajak emas di Bullion Bank. Bersama saya telah hadir Pak Ilmiantio Himawan, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh 2, Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Selamat datang Pak Ilmi. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, baik. Luar biasa ya Pak. Ya, luar biasa. Senang sekali nih hari ini kita kedatangan Pak Ilmi untuk membahas salah satu regulasi yang hari ini kayaknya perbincangan yang hangat banget nih Pak. Iya, betul. Karena katanya baru berlaku 1 Agustus ya Pak. Betul, 1 Agustus kemarin. Banyak nih Pak yang mulai bertanya-tanya apa bedanya dan harus ngapain sih sebenarnya kawan pajak semua ini. Nah untuk itu Pak, supaya kawan pajak lebih memahami konteksnya, saya mau mulai dari pertanyaan yang mendasar dulu ya Pak ya. Sebetulnya apa yang melatar belakangi adanya perubahan treatment aset kripto dari yang semulanya komoditi menjadi aset keuangan digital dipersamakan dengan surat berharga di PMK 50 tahun 2025. Boleh dijelaskan Pak Ilmi? Kita mulai dari aset kripto dulu ya. Teman-teman kawan pajak, bahwa kita sudah tahu bersama pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Undang-undang ini mengatur tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita singkat dengan Undang-Undang P2SK. Nah, di dalam undang-undang ini ada satu pengaturan baru ya, di mana aset kripto ini diklasifikasikan menjadi aset keuangan digital ya. Nah, ini tentu menjadi satu yang melatar belakangi atau menjadi kebutuhan bahwa kita perlu menyesuaikan aturan perpajakan ya, yang mengatur tentang aset kripto. Dan tentu ketika di Undang-Undang P2SK ini mengklasifikasikan baru ya aset kripto tadi, tentu juga berdampak pada kelembagaan ya. Artinya ada institusi baru ya, yang bernama OJK yang akan melakukan pengawasan terhadap aset kripto. Sehingga itulah kemudian kita ya di DJP perlu untuk menyesuaikan peraturan perpajakan terkait dengan aset kripto. Demikian Mbak Cindy. Berarti sudah ke OJK ya Pak pengawasannya sekarang ya? Betul, sudah ke OJK. Okay. Lalu apa Pak perbedaan yang mendasar dari PMK 50 tahun 2025 ini yang baru ini kita berlakukan ya dengan peraturan sebelumnya? Dengan berlakunya Undang-Undang P2SK ya, ada 2 hal yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah klasifikasi aset kripto ya diubah, kemudian institusi yang mengawasi juga berubah gitu. Maka tentu di aturan kita tentang kripto dulunya kita sudah mengatur ada di PMK 68 tahun 2022 ya. Nah, di mana di sini kripto ini masih dianggap sebagai komoditas ya, komoditas. Nah, karena komoditas ketika di PMK 68 dia diawasi oleh Bapepti ya. Dia sebagai komoditas. Nah, ketika tadi Undang-Undang P2SK memberlakukan klasifikasi baru aset kripto sebagai aset keuangan digital dan pengawasannya berpindah ke OJK, maka pajak juga akan perlu menyesuaikan ya. Yang tadinya kripto sebagai komoditas berubah menjadi aset keuangan digital. Kalau kita bicara aset keuangan ini kan tentu relate-nya ke apakah dia menjadi objek PPN atau tidak. Nah, ini yang mendasari paling basic kenapa di perpajakan perlu disesuaikan peraturannya. Setelah kita pahami latar belakangnya tadi dan perbedaan yang mendasar,
tentang peraturan perubahan treatment aset kripto dari komoditi menjadi aset keuangan digital. Apakah ada perbedaan tarif PPh dan PPN-nya, Pak? Maupun adakah mekanisme pemungutan pajaknya yang terbaru gitu, Pak? Boleh dijelaskan lagi, Pak? Kawan-kawan pajak, kalau kita memperhatikan PMK 50 tahun 2025 ya, bahwa di situ secara sederhana bisa saya sampaikan ada 4 hal ya yang berubah pemberlakuan baru di PMK 50 2025 dibandingkan dengan tentuan perpajakan aset kripto di yang sebelumnya ya. Kita tahu ada PMK 68 2022 dan PMK 81 2024. Yang pertama dari aspek perdagangannya ya. Bahwa dulu ketika komoditas kripto ini selain dikenakan PPh juga dikenakan PPN ya. Nah, waktu itu kawan-kawan pajak bisa melihat di layar ya bahwa ketika penjual aset kripto melakukan penjualan ya itu dikenakan PPh-nya 0,1% final ya. Kemudian ketika pembeli aset kripto itu akan dikenakan PPN dengan besaran tertentu 0,11% ya. Nah, sekarang ketika klasifikasi kripto ini berubah dari komoditas menjadi aset keuangan digital, maka PPN sudah tidak lagi dikenakan ya. Nah, sehingga tinggal PPh saja, yang PPh saja. Sifatnya masih final, namun di sini ada perubahan besaran tarifnya ya. Sekarang menjadi 0,21% gitu ya. Nah, kemudian penamaan populasi dari pihak pemungut ya yang kita namakan exchanger itu kalau waktu dulu di PMK 68 dan PMK 81 itu disebut dengan istilahnya PFAK ya, pedagang fisik aset kripto ya. Sedangkan sekarang ini namanya menjadi PAKD ya. Kemudian aspek yang kedua adalah jasa platform nih. Nah, ini dibanding yang dulu sebenarnya tidak ada perubahan ya, karena dulu pun PPN juga dikenakan tarif PPN biasa ya. Sekarang pun juga demikian, sedangkan PPh juga sama nih, dulu dikenakan PPh umum ya, tarif pasal 17. Nah, sekarang juga dikenakan tarif pasal 17. Aspek yang ketiga mining ya. Mining ini ada hal menarik karena di PPN pun sebelumnya 1,1% ya, sekarang dikenakan tarifnya menjadi 2,2%. Jenis tarifnya masuk dalam kategori besaran tertentu ya. Kemudian PPh-nya yang dulu itu dikenakan final 0,1% ya. Nah, sekarang ini menjadi dikenakan PPh umum ya, yaitu tarif pasal 17. Nah, ini karena terjadi perubahan rejim yang tadinya final menjadi tidak final, maka khusus untuk aspek PPh mining ini akan dimulai dikenakan ketentuan yang baru ya, itu mulai tahun depan ya, tahun 2026. Sehingga sejak 1 Agustus sampai akhir tahun nanti 2025 itu tarifnya masih 0,1% final. Dan terakhir dari aspek penunjukan platform luar negeri ya. Kalau dulu pembunyian PPh exchanger luar negeri akan ditunjuk sebagai pemungut PPh itu hanya mengikuti penunjukan PPN ya. Waktu itu hanya ada satu pasal saja yang dibunyikan di PMK 68 dan PMK 81. Sedangkan sekarang di PMK 50 ini kita muat lengkap ya. Jadi mulai identifikasinya exchanger luar negeri, kemudian penunjukannya sebagai pemungut ya, pencabutannya dan sebagainya ya. Tata cara pemungutan, tata cara pelaporan kita muat semua di batang tubuh PMK 50 2025 ya. Nah, demikian Mbak Cindy apa perbedaan secara simpel ya barangkali untuk mencermati, memahami bagaimana pengaturan PMK 50 tentang kripto yang terbaru gitu. Berarti kalau main kripto nih enaknya exchanger dalam negeri aja ya Pak, karena tarifnya lebih murah nih kalau mau jual ya. Betul, betul. Karena luar negeri nanti 1%, Ya. kalau di dalam negeri hanya
0,21 ya. 0,21. Ya. Nah, itu tadi penjelasan yang sangat menarik soal peraturan perpajakan atas transaksi kripto di PMK 50 tahun 2025. Tapi ternyata kawan pajak, kita bukan cuma bahas kripto nih. Sekarang kita akan bahas regulasi terbaru terkait dengan bullion bank. Nah, bullion bank ini juga bagi saya sendiri ya Pak, itu topik yang termasuk baru saya dengar sih Pak. Ya. Apalagi mungkin teman-teman kawan pajak juga, mungkin sebagian kawan pajak juga baru mendengar, apa sih bullion bank ini? Pak Ilmi, mungkin Pak Ilmi bisa jelaskan terlebih dahulu apa sih bullion bank dan seperti apa mekanisme praktek bullion bank selama ini? Kalau kita bicara istilah bullion ya, ini lebih kepada logam mulia ya, logam mulia yang bentuknya murni begitu ya. Nah, kita biasanya menjumpai ini sebagai emas atau perak gitu. Dan dia dicetak dalam bentuk batangan atau bentuk koin. Ya. Nah, kawan-kawan pajak masih sama dengan kripto tadi bahwa ini tidak terbelakang oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya, Undang-Undang P2SK, di mana di undang-undang itu diatur satu bidang usaha baru ya, bidang usaha baru yang dinamakan di situ sebagai kegiatan usaha bullion ya. Kalau kawan-kawan pajak sudah pernah mendengar istilah bank bullion ya di media, maka sebenarnya itu adalah sama ya. Kalau kita bicara bank bullion itu kalau di ketentuan Undang-Undang P2SK ya, itu dia menyebut istilah teknisnya sebagai kegiatan usaha bullion. Ya. Nah, di sini di ketentuan itu diatur bahwa bank bullion ya, itu boleh menjalankan 4 bidang usaha. Ya. Yang pertama simpanan, yang kedua pembiayaan, yang ketiga perdagangan, dan yang keempat penitipan emas. Dan kelima sebenarnya ada yang sifatnya untuk mengakomodir pengembangan ini ya, dinamika sektor ya. Di ketentuan P2SK itu disebut sebagai dan atau kegiatan lainnya ya. Tapi okelah kita buat mudah 4 bidang usaha ya. Nah, kalau kita bicara itu kita kaitkan dengan usaha bullion tadi, maka yang diperdagangkan atau ditata usahakan di bank bullion ini adalah emas batangan. Menurut ketentuan Undang-Undang P2SK adalah emas batangan. Kemudian kenapa Pak ada PMK nomor 51 tahun 2025 dan PMK nomor 52 tahun 2025 ini? Urgensinya apa sih Pak? Ketika ketentuan tentang kegiatan usaha bullion itu diberlakukan di Undang-Undang P2SK ya, maka kita lihat sebenarnya ketentuan perpajakan tentang bank bullion itu sudah ada sebenarnya ya. Kawan-kawan pajak sebagai pemerhati pajak sempat mempelajari ada 2 PMK ya, PMK 48 tahun 2023 dan PMK 81 2024 ya. Nah, di dalam 2 PMK itu diatur begini. Di PMK 48 2023 bahwa setiap pengusaha emas batangan itu ketika melakukan penjualan itu wajib memungut 0,25% ya. Jadi gampangnya ketika pengusaha emas batangan ini melakukan penjualan emas batangan kepada bank bullion, maka dia wajib memungut 0,25%. Sedangkan di PMK yang kedua tadi, yang PMK 81 2024 ya, BUMN ini melakukan pembelian emas batangan ke pengusaha emas batangan tadi, maka dia wajib memungut 1,5%. Nah, sehingga dari praktek atau penerapan 2 PMK ini terjadi dalam tanda kutip saling pungut, ya saling pungut. Nah, ini kita DJP ya, kemudian berkoordinasi dengan para pelaku bank bullion ya, bersinergi dengan lembaga pengawasnya ya, OJK dan juga Kemenkoekon, maka kemudian kita bersepakat untuk menyesuaikan saling pungut ini untuk bisa lebih memberikan dukungan terhadap perkembangan bank bullion. Itulah kenapa kemudian diperlukan perubahan PMK. Oke. Menarik nih Pak. Jadi bagaimana tentang gambaran perdagangan emas atau bullion trading yang dimaksud dalam PMK ini Pak? Ketika tadi ada praktek saling pungut, kemudian
kita buat perubahan PMK yang baru. Ada PMK 51 dan 52 ya, PMK yang untuk menyesuaikan dua PMK yang awal tadi gitu. Secara sistematika PMK 51 itu terdiri dari 15 pasal ya. Di PMK 51 ini pada prinsipnya mengatur tentang PPh pasal 22 atas pembayaran sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lainnya ya, dan usaha lainnya. Nah, ini pasal-pasal ini sebenarnya mengangkut atau mengatur ulang ya pasal-pasal yang sudah diatur di PMK 81 2024. Namun yang menarik adalah karena ini perubahan ini merupakan respon ya tadi untuk tujuannya mendukung Bank Bulion ya, maka ada 3 pokok pengaturan baru di PMK 51 ini selain membawa pasal-pasal dari PMK 81 ya. Apa saja? Yang pertama, penunjukan Bank Bulion sebagai pemungut PPh pasal 22 ya atas pembelian yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, penyesuaian tarif pemungutan ya, yang dilakukan oleh Bank Bulion ya ketika dia beli tadi. Dan yang ketiga adalah penyesuaian tarif impor emas batangan. Nah, sedangkan yang di PMK satunya ya PMK 52 2025 ini mengatur penyesuaian perpajakan terhadap Bank Bulion dalam hal pemberian pengecualian ya. Dimana kalau kita lihat di PMK 48 2023 ya di pasal 5 baik ayat 1 maupun ayat 2, kawan-kawan pajak bisa melihat ketika pengusaha emas batangan ya melakukan penjualan kepada satu ya, pembeli yang bisa menunjukkan suket PP 55 ya. PP 55 ini dulunya PP 46 ya, PP 23 gitu ya, wajib pajak UKM. Kemudian yang kedua ketika pembelinya bisa menunjukkan surat keterangan bebas atau SKB ya, bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh. Ketiga ada Bank Indonesia ya, dan keempat emas digital yang dikelola oleh Bapepti ya, maka 4 hal itu dikecualikan dari pemungutan oleh pengusaha emas batangan. Nah, di aturan PMK yang baru ini di 52 itu ditambahkan ya, tambahkan berupa Bank Bulion tadi itu juga mendapat perlakuan dikecualikan. Nah, kalau pemberlakuan bagaimana kedepannya terhadap transaksi di Bank Bulion ya. Jadi kalau kawan-kawan pajak, kalau di awal tadi saya bercerita Bank Bulion yang diatur oleh Undang-Undang P2SK ya. Itu ada 4, ada simpanan, pembiayaan, perdagangan, dan penitipan emas ya. Nah, maka ketika kita bicara PMK 51 dan 52 ini sesungguhnya hanya melingkupi aspek yang perdagangan saja ya. Sedangkan 3 yang lainnya, simpanan, pembiayaan, dan penitipan emas itu dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang saat ini sudah ada. Dan hasil dari koordinasi kami tadi ya, DJP dengan Kemenkoecon, dengan OJK dan pelaku Bank Bulion, ketentuan pajak yang saat ini dirasa masih relevan untuk tetap diberlakukan. Jadi belum perlu untuk diubah ya. Nah, sedangkan ketika kita bicara perdagangan di Bank Bulion ya, kawan-kawan pajak bisa melihat di layar ya, ada 3 titik ya. Titik yang pertama yang paling kiri ini supplier emas, yang tengah Bulion Bank, dan yang paling kanan pembeli. Ketika kita bicara PMK 51 dan 52, jangan lupa untuk tetap menggunakan PMK 48 2023. Sebab gini, kalau saya belah ya, Bank Bulion tengah ke kanan ya, pembeli, ini adalah wilayahnya atau lingkupnya PMK 48 2023. Jadi Bank Bulion ketika melakukan penjualan ke pembeli, kalau pembeli tadi masuk dalam kriteria pasal 5 ayat 1 PMK 48, maka Bank Bulion tidak perlu melakukan pemungutan 0,25% ya. Jadi ini sekaligus memperkaya literasi kita. Kalau barangkali ada yang sempat menyimak ada pemberitaan di media ya, yang mengatakan, wah emak-emak kalau beli emas dari Bank Bulion sekarang jadi kena pajak. Sebenarnya kurang tepat itu ya. Kurang tepat karena kalau kita bicara emak-emak berarti itu adalah konsumen akhir. Nah di PMK 48 2023 emak-emak ini
tidak dipungut pajak oleh Bank Bullion, ya. Nah, kemudian saya bergeser ke belahan yang kiri, Bank Bullion ke arah supplier emas, ya. Supplier emas ini tadi yang saya istilahkan sebagai pengusaha emas batangan, ya. Maka ketika supplier emas ini panah ke kanan, ya, dia melakukan penjualan kepada Bank Bullion itu dulu atau peraturan sebelumnya di PMK 48 2023, supplier emas wajib memungut 0,25%. Nah, namun di PMK 52 itu kemudian dikecualikan sehingga supplier emas tidak perlu lagi melakukan pemungutan 0,25. Nah, arah sebaliknya ketika Bank Bullion melakukan pembelian emas batangan kepada supplier emas, dulu ya di PMK 81 2024 si Bank Bullion wajib memungut 1,5%. Tetapi sekarang ketika ada PMK 51 2025, tarif 1,5% ini disesuaikan, ya, diturunkan menjadi 0,25%. Nah, sekaligus di sini juga memberikan perlakuan yang sama kawan-kawan pajak kepada pelaku bullion yang bukan BUMN, ya. Misalnya nih ya, misalnya ada bank swasta ya yang kemudian dia mendapat izin sebagai kegiatan usaha bullion, maka juga ketika nanti dia beli emas batangan itu juga kita atur di PMK 51 wajib memungut 0,25%. Supaya ada kesetaraan ya antara Bank Bullion yang BUMN maupun yang non BUMN. Sekali lagi ya kita tekankan bahwa ternyata konsumen akhir itu tidak dipungut. Sebelum kita tutup obrolan hari ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Ilmi untuk menyampaikan closing statement. Mungkin ada pesan, imbauan, atau catatan penting yang ingin disampaikan kepada kawan pajak terkait pajak kripto dan bullion bank ini. Silakan Bapak. Kawan-kawan pajak terkait dengan kripto ya, karena kripto ini sudah berubah klasifikasinya dari komoditas menjadi aset keuangan digital, tentu dengan pemberlakuan PMK 50 2025 ini mohon untuk dipahami, dimengerti, ini merupakan peraturan yang memberikan kepastian hukum bagi kita semua ya. Dalam ekosistem kripto ini kalau kita perhatikan ada penjual kripto ya, ada pembeli kripto, ada exchanger ya, di mana pihak yang memfasilitasi penjual dan pembeli ya, termasuk miner juga ya, jasa verifikasi itu. Nah, dengan pemberlakuan PMK 50 ini, kawan-kawan pajak dapat dipastikan bahwa kripto tidak lagi merupakan objek PPN. Ya, ini bagian terpenting ya, bagian terpenting. Kemudian untuk Bank Bullion ya, kawan-kawan pajak kami berharap bisa menjadi agent ya, agent untuk menyebarluaskan beberapa, terutama ketika beberapa momen terakhir ini banyak pemberitaan yang rasanya kurang tepat ya. Misalnya headline besar-besar dibilang emak-emak mulai 1 Agustus 2025 ketika beli emas batangan di Bank Bullion akan dikenakan pajak ya. Kemudian kalau emak-emak jual emas juga akan dikenakan pajak ya. Ini ketika konsumen akhir ya, ketika dia membeli emas batangan dari Bank Bullion sesuai dengan PMK 48 2023 itu dikecualikan dari pemungutan ya. Kemudian sebaliknya ketika emak-emak ini menjual emas batangannya ke Bank Bullion itu juga dikecualikan dari pemungutan, namun ada syaratnya nilainya adalah 10 juta ya. Kenapa ada nilai itu? Karena kami beranggapan nilai ini menjadi batas representasi dari retail begitu ya. Representasi dari retail itu adalah jumlah 10 juta itu. Bagian terpenting adalah kawan-kawan pajak penerapan PMK 51 dan 52 itu dalam rangka dukungan kita bersama ya terhadap industri bullion, terhadap Bank Bullion ya, agar industri yang relatif baru ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Mungkin demikian Mbak Cindy. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak untuk Bapak Ilmiantio Himawan atas penjelasan yang sangat informatif dan mudah dicerna terkait dari peraturan pajak atas aset kripto hingga pembahasan tentang bullion bank. Semoga obrolan hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi kepada kawan pajak semuanya.
Buat rekan pajak yang ingin tahu lebih lanjut atau update informasi pajak terkini, jangan lupa untuk ikuti media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak di Instagram, X, dan YouTube @ditjenpajak.ri. Dan tentu saja, tetap dengarkan episode-episode selanjutnya di podcast Cermati. Saya Cindy Febrina, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cerita reformasi terkini, semuanya ada hanya di Cermati.